Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap, Bu. Oke teman-teman, mungkin minggu lalu kita udah ada pertemuan ya dengan saya sendiri. Dan teman-teman masih ingat nggak saya siapa? Ingat, Bu. Ibu Anggun. Oh iya, pintar sekali kamu. Oke, kita ulang aja ya. Mungkin teman-teman ada yang belum datang di pertemuan minggu lalu. Perkenalkan, saya Putri Anggun. Kali ini saya akan menemani teman-teman sekalian untuk mata pembelajaran akuntansi. Nah, kalau minggu lalu kita bahas mengenai tipis-tipis mengenai akuntansi. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak akuntansi itu apa? Pencatatan. Seni mencatat, iya. Mungkin lebih jelasnya lagi, akuntansi itu kalau kita rollback, akuntansi itu adalah pencatatan tentang keuangan. Jadi ada tentang proses mencatat, melaporkan, terus ada juga memposting dan lain sebagainya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar sedikit materi yang berbeda atau materi lebih lanjutnya dari pengertian akuntansi ini. Oke. Materi yang akan kita pelajari hari ini, mungkin saya akan kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita untuk materi ini adalah yang pertama, teman-teman itu diharapkan mengenal 5 jenis akun utama dalam akuntansi, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang kedua, mengetahui kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, kaitan akuntansi dengan kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Dan yang ketiga, memahami rumus dasar akuntansi yang menjadi pondasi pencatatannya. Oke, di sini ada refleksi sedikit nih biar teman-teman lebih mudah untuk membayangkan tentang 5 akun dasar akuntansi ini. Coba deh teman-teman bayangkan kalian ini sedang ada di usaha kecil atau kalian sebagai owner dari sebuah usaha kecil, seperti mungkin jualan minuman. Nah, menurut kalian dari kegiatan usaha itu apa aja sih yang termasuk harta, utang, modal, pendapatan, dan beban? Kira-kira teman-teman udah bisa belum mengklasifikasikannya? Masih bingung. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin kalau didengar-dengar kalimat harta, utang, modal itu kayak hal yang basic ya, tapi mungkin dalam akuntansi sendiri pengertiannya itu sedikit lebih kompleks dan lebih banyak. Mungkin langsung aja kita lanjut ke materi utamanya ya. Nah, kalau dalam akuntansi, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban, untuk lebih mudah menghafal itu kita pakai singkatan HUMPB. Bisa diingat apa teman-teman? HUMPB. Oke, mungkin kita lanjut ke pengertian dari 5 akun ini ya. Untuk harta sendiri, pengertian itu segala bentuk kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan yang mempunyai nilai ekonomi. Selain itu, harta juga ini digunakan sebagai fungsi utama ekonomisnya suatu usaha untuk menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan operasional usaha lainnya. Oke, untuk di sini apakah teman-teman sudah paham pengertian dari harta? Paham. Nah, kira-kira kalian udah bisa dapat gambaran nggak harta itu contohnya seperti apa? Uang. Benar, salah satu contoh harta itu uang ya. Oke, dilanjutkan lagi untuk yang kedua. Contoh penerapan harta itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya nih, seperti yang tadi disebutkan, harta itu bentuknya bisa berupa uang. Nah, benar banget, di kehidupan sehari-hari, uang tunai yang ada di dompet atau di rekening kita itu termasuk salah satu jenis harta. Terus juga handphone yang kita miliki itu sebagai harta juga. Terus sepeda motor dapat juga dikelompokkan sebagai harta karena bisa mungkin kalau dalam usaha itu bisa sebagai fungsi operasional ya, mungkin bisa buat jualan atau lain sebagainya gitu ya. Untuk saldo e-wallet seperti saldo rekening sama juga bentuknya itu adalah harta. Nah, kalau untuk entitas bisnis sendiri atau perusahaan, harta itu bentuknya yang pertama seperti kas, piutang usaha. Piutang usaha, teman-teman tahu apa piutang usaha? Apa tuh, Bu? Nah, piutang usaha itu kalau misalnya kita sebagai pemilik usaha, kita memberikan kayak pinjaman ke customer atau dan lain sebagainya. Jadi ataupun juga penjualan yang kita lakukan secara kredit itu bentuknya itu sebagai piutang usaha. Paham? Paham. Oke, yang ketiga itu persediaan barang dagang. Yang keempat itu peralatan kantor. Itu termasuk kelompok harta. Oke, selanjutnya kita akan ke akun kedua yaitu utang. Nah, dari katanya teman-teman mungkin udah nggak asing ya dengan utang ini. Oke, kalau di akuntansi sendiri, utang ini segala bentuk kekayaan atau sumber daya yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang mempunyai nilai ekonomi. Selain itu juga, harta yang memiliki kegunaan fungsinya itu sebagai yang menjalankan kegiatan atau kegiatan usaha dan operasional lainnya, mirip seperti harta tadi. Nah, jadi utang ini sebenarnya bentuknya adalah kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena utang itu harus dibayarkan kepada pihak lain dalam bentuk uang ataupun barang. Nah, utang ini memiliki fungsi yaitu menunjukkan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan atau pribadi. Oke, dari pengertiannya teman-teman sudah bisa membaca utang itu seperti apa bentuknya? Sudah. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan ya. Mungkin penerapan hutang dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kayak kita pinjam uang ke teman, itu kan termasuk dalam hutang ya. Kalau misalnya di akuntansi, ketika ada yang kita diminjamkan uang atau kita meminjam uang, kita akan mencatat di jurnalnya sebagai jurnal utang, seperti itu. Nah, yang kedua misalnya kita melakukan kredit HP dengan angsuran sekian, itu ada akun utangnya juga. Dan utang jajan di kantin, siapa yang suka utang kalau jajan di kantin? Nah, biar gak lupa, harusnya utang itu kita catat dalam jurnal keuangan kita, biar nggak ditinggal gitu aja. Nah, kalau misalnya dalam perusahaan sendiri, utang itu misalnya utang usaha itu belum bayar barang supplier. Gimana sih maksudnya? Misalnya Kalisa sebagai pemilik usaha, Kalisa ini kan mau stok barang, tapi barangnya itu belum dibayar ke suppliernya. Jadi Kalisa mau bayar setelah Kalisa menjual barangnya itu. Jadi dari situ Kalisa juga harus catat barang itu sebagai hutang tuh, dan sebagai inventory juga pastinya ya.
Nah, yang kedua itu utang gaji karyawan. Kalau misalnya gaji karyawan itu adanya di akhir bulan, berarti misalnya di awal bulan itu bisa dicatat juga sebagai utang, seperti itu ya. Dan yang terakhir utang bank. Biasanya utang bank ini digunakan pemilik usaha sebagai salah satu modalnya juga gitu. Teman-teman paham sampai sini? Paham, Bu. Selanjutnya ini ada akun ketiga, yaitu akun modal. Jadi modal ini mungkin kalau dilihat-lihat sekilas itu mirip ya sama harta tadi, tapi sebenarnya secara pengertian dan penerapan pencatatan dalam akuntansi itu beda. Nah, modal ini yaitu hak pemilik atas kekayaan setelah dikurangi hutang. Oke, sampai sini kegambar ya kalau modal itu hak pemilik atas kekayaan dikurangi dengan hutang atau kewajiban. Nah, modal ini memiliki fungsi yaitu untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi pemilik dalam usahanya. Jadi bisa juga modal ini dibentuk sebagai seperti modal awal usaha, itu kan kayak kontribusi pemilik ya, karena biasanya kalau modal usaha itu pemiliknya dulu nih yang memberikan sebagian besar hartanya sebagai dalam bentuk modal. Nah, seperti apa sih penerapan modal sendiri? Kalau modal sendiri, yang pertama itu kalau dalam kehidupan sehari-hari nih, misalnya kalian pakai uang jajan 100.000 buat mulai jualan makanan. Karena 100.000 ini dianggap sebagai modal awal, maka dicatatnya sebagai akun modal gitu. Dan yang kedua, misalnya uang tabungan pribadi yang digunakan untuk modal usaha, lagi-lagi untuk modal awal usaha, ataupun misalnya di pertengahan kehabisan modal, kita punya simpanan. Nah, tetap dicatat sebagai modal. Nah, kalau dalam perusahaan sendiri, pencatatannya itu contohnya itu seperti modal awal dari pemilik, seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua, investasi tambahan dari pemilik. Yang ketiga, modal akhir setelah ditambah laba dan dikurangi dengan rugi. Oke, sampai sini teman-teman paham? Paham. Oke, baik. Dilanjutkan dengan akun keempat, yaitu akun pendapatan. Nah, dari kalimatnya, dari katanya, teman-teman udah kebayang belum pendapatan itu seperti apa? Ada yang bisa menunjukkan? Hasil jualan. Gaji juga bisa pendapatan. Tapi kalau misalnya dalam entitas usaha, mungkin lebih ke pendapatan hasil jualan ya, atau hasil jasa juga. Nah, pendapatan ini uang yang diterima dari hasil kegiatan usaha atau pekerjaan. Selain itu, pendapatan memiliki fungsi sebagai penambah modal atau kekayaan. Oke, gimana sih penerapan pendapatan ini dalam kehidupan sehari-hari ataupun entitas perusahaan? Yang pertama, yaitu dapat misalnya dalam kehidupan sehari ini. Yang pertama dapat bayaran dari membantu jaga warung ibu. Tuh. Yang kedua, uang hasil berjualan online kalau misalnya kalian punya usaha. Dan yang ketiga, pendapatan dari jasa desain atau edit video. Atau misalnya kita sebagai freelance, terus kita dapat imbalan, itu kita catatnya sebagai pendapatan. Dan yang untuk perusahaan sendiri, biasanya kalau dalam perusahaan yang memang menjualkan jasa atau barang, itu pendapatannya mulai dari pendapatan dari penjualan, jadi kayak customer bayar hasil barang dagang kita, terus pendapatan dari jasa, jadi kita menyediakan jasa, terus dibayar sama customer, itu termasuk pendapatan jasa. Dan pendapatan sewa, misal kalau kita mempunyai kayak sesuatu yang bisa disewakan, entah itu aset seperti kontrakan atau lain sebagainya, itu pendapatan bulanannya kita anggap sebagai pendapatan sewa. Sampai sini paham? Nah, yang terakhir nih ada akun beban. Nah, mungkin kalau akun beban ini kalau orang awam mungkin ada susah ya buat ngebayanginnya. Beban apa sih dalam keuangan itu seperti apa? Nah, di sini pengertian beban yaitu pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan. Selain itu, beban juga berfungsi untuk mengurangi pendapatan ataupun modal. Nah, dalam kehidupan sehari-harinya, beban itu mungkin ada beberapa contoh beban ya, tapi penerapannya ini seperti ini nih. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian nih sebagai individu membeli kuota internet untuk mengerjakan tugas. Nah, karena kuota internet ini akan digunakan untuk kegiatan operasional kehidupan kalian, entah itu buat tugas, entah itu buat bermedia sosial, itu kita catatnya sebagai beban. Nah, yang kedua misalnya uang untuk membayar ojek online COD pesanan. Nah, itu dicatatnya juga sebagai beban, seperti kayak beban biaya ongkos kirim dan lain sebagainya. Dan yang ketiga misalnya membayar listrik warung. Nah, kalau misalnya pemilik usaha kayak warung, itu bayar listrik itu dicatatnya sebagai beban, bukan pengeluaran yang cuma kayak pengeluaran kas doang, tapi memang sebagai beban karena listrik ini akan digunakan dalam kegiatan operasional warung tersebut. Nah, kalau dalam perusahaan sebenarnya nggak jauh beda mungkin ya dari warung ini. Perusahaan itu bebannya contohnya kayak membayar listrik, air, telepon, dan banyak lagi misalnya kayak internet dan lain sebagainya. Terus yang kedua misalnya beban gaji. Jadi kalau dalam perusahaan gaji karyawan yang belum dibayarkan itu termasuknya dicatatnya sebagai beban, dan ketika dikeluarin juga catatnya tetap sebagai beban gitu. Tapi ada pengeluaran kasnya juga. Nah, yang ketiga itu adalah beban perlengkapan. Seperti yang tadi kita sudah singgung, mungkin kayak akun-akun ini tuh untuk menghitung perhitungan sedikit dan lebihnya gimana sih akun-akun dasar. Nah, kalau untuk harta sebenarnya perhitungannya itu simpel ya. Kalau misalnya kita cuma ingat HUMPB-nya, itu kalau misalnya untuk mencari harta itu biasanya kita tambahkan dari utang dan modal. Nah, harta ini dia termasuk akun aset. Jadi beberapa akun dari HUMPB ini termasuk aset gitu. Jadi untuk mencari aset sendiri itu rumusnya liability ditambah dengan equity. Nah, selanjutnya ada juga nih kayak untuk menghitung aset tuh kita bisa pakai rumus yang liability ditambah equity, terus juga ditambah revenue. Kalau misalnya ada pendapatan, revenue dikurang dengan beban atau expense. Seperti itu, teman-teman paham? Paham. Jadi kita rollback. Di sini ada yang bisa bantu saya untuk mereview materi yang sudah kita pelajari. Saya mau, Bu. Oke, boleh, Mahan, silakan. Jadi tadi ada 5. H-nya itu harta kayak kas. Nah, lalu ada U-nya tuh utang. Utang tuh kayak kalau misalkan kita itu beli ke orang lain tapi belum bayar. Terus ada juga modal buat M-nya, terus ada pendapatan sama ada beban.
Oke, terima kasih Rani. Mungkin itu ya sedikit materi yang bisa disampaikan dan dilihat-lihat kayak teman-teman udah paham semua ya. Paham. Oke teman-teman, karena materinya sudah dan teman-teman insya Allah sudah paham dan tidak akan ada yang ditanyakan, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk penugasannya mungkin bisa kita bahas lagi minggu depan. Oke? Baik, Oke, baik. Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.